Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing. Channel yang khusus membahas tentang mengenai masalah bocor, rembes, baik itu pada dak dinding, pada kubah masjid, pada atap gedung dan lain-lain. Nah, dan serta bagaimana cara mengatasinya yang tepat dan benar. Nah, kali ini judulnya kubah masjid rembes terus meski sudah ditambal. Nah, ini dia penyebab dan cara mengatasinya. Itu tentunya judul kali ini. Sudah ditambal, sudah pakai semen, sudah dipanggil tukang, tapi setiap hujan deras tetap saja rembes. Kenapa kubah masjid masih bocor padahal sudah diperbaiki? Jawabannya sederhana ya teman-teman ya. Yang diperbaiki hanyalah gejalanya, bukan sumber masalahnya. Jadi penyebab kubah masjid tetap bocor meski sudah ditempel berkali-kali. Gitu ya teman-teman ya. Berikut penyebab yang paling sering terjadi yaitu yang pertama, sumber bocor bukan di titik tetesan. Nah, air bisa masuk dari celah lain, lalu mengalir di bawah panel sebelum menetes di plafon. Artinya apa? Artinya tambal di bagian menetes saja tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini dia. Pengalaman kami berkali-kali itu, bahkan di titik pusat terbesarnya itu ternyata jauh dari titik tetesan tadi. Bisa jadi jarak 1-2 meter, bahkan ada yang sampai jauh rembesannya itu 5 meter. Dan dia kan mengikuti ini ya, mengikuti kemiringan. Jadi kan jatuhnya di paling bawah. Itu bisa jadi jarak yang bocor itu 5 meteran bahkan ya. Nah, jadi sarannya di waterway menyeluruh gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, penyebabnya apa sih? Retak rambut tidak terlihat. Nah, itu dia. Retakan mikro sangat kecil tapi cukup untuk menjadi jalur air masuk. Nah, ini dia. Biasanya terjadi karena perubahan suhu ekstrim panas ke hujan. Nah, namanya kan ini aplikasi yang diubah ya, namanya gua masjid pastikan langsung terkena paparan sinar matahari, kena hujan langsung, dan lain-lain. Nah, ini sangat rawan sekali mengenai masalah retak rambut. Mungkin karena udah usianya lama, udah aus, udah bahan-bahannya udah lama. Nah, ini bisa menyebabkan menyebabkan retak rambut gitu teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini silen sudah getas atau sudah tidak elastis. Silen lama mengeras, retak, dan kehilangan daya rekat. Nah, saat hujan deras, air tetap bisa merembes gitu ya teman-teman ya. Uni namanya silen ya pasti ada rentan usianya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Namanya bahan-bahan seperti ini kan pasti ada tingkat elastisitasnya masih menurun ya, namanya berbahan basis seperti karet gitu kan, kurang menggigit. Nah, ini kan pasti lama-lama keras dan akan menyebabkan air masuk karena tadi kurangnya elastis tadi gitu ya tentunya, jadi tidak mengikuti pergerakan kubah gitu ya. Nah, yang keempat apa sih? Yang keempat tidak ada sistem waterproofing menyeluruh. Nah, ini yang paling sering terjadi tentunya, menambal tanpa coating ulang seluruh permukaan kubah. Nah, ibarat menutup satu lubang tapi membiarkan lubang lain terbuka. Nah, ini nanti jika teman-teman menggunakan jasa kami sama waterproofing, ini nanti kubahnya akan kami cek dulu. Nah, kemudian setelah kita cek, pastikan kita cek, baru kita grinding halus-halus. Nah, mengelupas cat yang lama, biasanya seperti itu, atau mengelupas waterproofing lama. Dan setelah kita cek, kita pastikan, nah ini nanti ada retak-retaknya, kita tambal dengan menggunakan cairan khusus atau lem khusus yang terbuat berbahan dasarnya aspal. Jadi nanti kita tempel dulu gitu ya teman-teman ya, jadi biar maksimal. Baru setelah semua selesai, baru kita waterproofing menyeluruh, mulai dari atas kubah sampai ke leher kubah sampai ke dak kubah gitu teman-teman. Jadi waterproofing ini selain menambah umur kubah, jadi kubah pun semakin kuat karena ini kan aspalnya berbasis air ya, jadi seperti daun talas, daun keladi. Jadi air tidak menempel langsung. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, agar tidak bolak-balik perbaikan, gunakan metode ini teman-teman. Yang pertama, survei, menyeluruh, dan uji siram. Nah, lakukan inspeksi detail pada sambungan panel, sekrup dan baut, retakan halus, area genangan, dan lain-lain. Water test ini penting ya untuk memastikan sumber bocor yang sebenarnya, gitu teman-teman ya. Jadi kan namanya dulu kan, kalau dulu nih perbedaan kubah zaman dulu dengan kubah zaman sekarang kan beda banget. Kalau dulu, ya kan kubahnya dibikin melingkar, dicornya bareng-bareng, jadi nggak ada sambungan dan lain-lain. Karena, nah di zaman sekarang ini kelebihannya biasanya dicetak dulu di bawah, baru kemudian dirakit di atas di dak kubah masjidnya.
memang perbedaannya sangat mencolok. Kalau dulu kan mungkin memakan waktu yang lama ya, lama, biayanya pasti banyak, butuh tenaga yang ekstra gitu ya teman-teman ya. Kalau yang kubah yang sekarang ini kan kelebihannya cepat pengerjaannya, karena udah dirakit di bawah nih, cepat dan memangkas biaya tentunya. Biaya akan lebih murah dibanding dengan cor kubah manual seperti zaman dulu. Nah, tapi kelebihan kelemahannya beda-beda. Kalau untuk kekuatan pasti ini lebih kuat zaman dulu. Cor-cor zaman dulu kan satu rangkaian ya, kubahnya dirangkai dari atas, besi-besinya dirangkai dari bawah. Nah, dari bawah dak langsung disambungkan ke atas itu pasti kuat. Bahkan dinaikin sampai 4, 5, 10 orang tim kami pun tidak ada masalah. Nah, bedanya dengan yang sekarang itu tim kami was-was kalau naik, paling hanya satu orang, yang satu orang memegangi tali di bawah saat waterproofing. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ditakutkannya namanya kubah corang lagi kita tidak tahu ya, di sambungan hanya di kuatnya di sambungan saja gitu teman-teman ya. Nah, itu perbedaannya kubah zaman dulu dengan kubah zaman sekarang. Jadi area bocornya pun akan semakin cepat. Beda dengan kubah zaman dulu. Itu benar-benar puluhan tahun bahkan tidak akan terjadi rembes. Kalau zaman sekarang yang sudah kami perbaiki, yang sering kami waterproofing, nah itu ya tahu sendirilah, kami tidak mau menyebutkan dan tidak mau menjut pada apa ya namanya kubah-kubah zaman sekarang. Tetap semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya lah, semua itu pasti ada plus minusnya. Kalau kubah zaman dulu kuat memang, tapi biaya pasti mahal dan banyak. Kubah sekarang ringan dan biaya bisa sedikit dipangkas gitu teman-teman ya. Nah, itu kelebihan kubah zaman dulu dan kubah zaman sekarang. Masih ada kok, masih kubah yang masih pakai metode yang zaman dulu. Karena memang masih ada beberapa takmir yang mengandalkan kubah seperti zaman dahulu gitu ya teman ya. Jadi dicor langsung di atas, tidak di bawah. Jadi tidak dirangkai di bawah, dinaikkan ke tapi langsung di atasnya. Memang lama, tapi ya memang kepuasan tersendiri ya, begitu teman ya. Nah, kubah zaman sekarang juga banyak kok. Maksudnya yang bagus-bagus banyak. Banyak bahkan yang tergantung ini ya aplikatornya, perangkainya sebenarnya. Kalau kubah zaman dulu pun kalau bahannya yang jelek pun sama kok, cepet rembes juga. Yang model sekarang ya GRC atau apa itu di bawah karena bahannya bagus juga bisa tahan lama sama, buat beda-beda. Jadi kami tidak menyalahkan kubah zaman dulu dan kubah zaman sekarang, tergantung aplikator dan tukangnya maupun pemborongnya. Itu kembali lagi kepada manusianya, kepada humannya ya. Jadi ada pengurangan bahan atau tidak. Nah, itu teman ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung dari perkataan saya, tapi memang itu bukti nyata di lapangan dan yang sering kami temui seperti itu. Jadi ini hanya berbagi pengalaman dengan teman-teman takmir masjid, gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak menyalahkan pihak manapun, intinya kita perbaiki kubah masjid yang bocor supaya apa? Supaya jamaah khusyuk beribadah, supaya nyaman gitu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Perbaikan retak dengan sealant elastomerik. Nah, ini pasti ya gunakan bahan poliuretan atau butter rubble yang fleksibel dan tahan cuaca ekstrim. Nah, hindari semen biasa karena mudah retak kembali. Nah, bedanya semen pasti ya pecah ya. Kalau udah keras apalagi retak. Semen namanya semen kan nggak peruntukan untuk kubah. Jadi ya gitu teman ya. Kalau semen nempel-nempel nggak bisa. Jadi harus pakai yang elastisnya tinggi. Gitu teman-teman ya. Nah, yang ketiga aplikasi waterproof coating full surface. Nah, ini. Lapisan elastomeric coating diaplikasikan ke seluruh kubah agar menutup retakan mikro, mencegah rembes ulang, tahan panas dan hujan, dan lebih awet bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan jasa kami, tim kami kan menggunakan aspal emulsion atau aspal cair. Nah, ini dia. Selain kuat, bisa menutup retakan mikro yang seperti retak rambut tadi karena berbasisnya cair, jadi akan lebih meresap ke dalam pori-pori dak beton. Otomatis retak-retak rambut tadi akan tertutup dengan sempurna, gitu teman-teman ya. Yang keempat apa? Yang keempat quality control dan tes akhir. Nah, pastikan dilakukan uji siram setelah pengerjaan selesai untuk menjamin kubah benar-benar kedap air. Kapan harus? Nah, ini dia ya. Setelah selesai waterproofing, ini diharapkan aplikatornya untuk mengetes apakah benar-benar masih terjadi kebocoran atau tidak. Nah, itu dia, supaya tidak diulang-ulang kembali. Nah, kalau teman-teman menggunakan jasa kami, Sam Waterproofing ini nanti ada garansinya kok, tidak perlu khawatir. Selain garansi, juga ada tentunya harga berbeda ya, karena ini tempat untuk umum, tempat untuk ibadah, tempat untuk
apalah namanya sosial, jadi harganya beda dengan gedung-gedung komersil gitu teman-teman ya. Harganya selisih 10 sampai 20.000 per meternya tergantung lokasi dan keadaannya gitu juga ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu dari kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembahasan video ini, kubah masjid rembes terus bukan karena tambalannya kurang tebal, melainkan karena metode yang salah. Nah, ini teman-teman kalau udah masalah kebocoran, saran kami jangan menggunakan jasa yang biasa-biasa saja, tapi gunakanlah jasa yang sudah profesional di bidangnya. Jadi sudah ada memang portofolionya udah banyak, udah makan asam garam di dunia waterproofing. Nah itu tadi saran dari kami, gitu teman-teman ya. Nah jika ada yang mau tanyakan info lebih lengkap mengenai harga jasa waterproofing untuk kubah, dak beton, dinding, dan lain-lain lah intinya untuk waterproofing. Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi dengan kami di nomor 0821 3435 8787 itu teman-teman ya. Jadi langsung saja kontak kami, tidak usah sungkan. Untuk konsultasi gratis kok, tidak dikenakan biaya. Nanti apabila teman-teman ada survei itu baru dikenakan biaya untuk hanya ini untuk ongkos teman-teman saja sih, untuk ongkos kir, untuk ongkos bensin, tol dan lain-lain itu saja sih. Terima kasih teman-teman ya. Nah, sudah menyimak video kami nih. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.